Salam olahraga. Perhelatan Piala Dunia memang sudah usai, tapi event demi event di cabang olahraga sepak bola terus silih berganti untuk bergulir dilaksanakan, termasuk AFF tahun 2022. Dan kali ini saya akan bersama dengan Bung Amir Mahmud kembali untuk bisa bincang AFF 2022. Dan Indonesia akan menghadapi Kamboja pada 23 Desember 2022. Seperti apa kansnya, seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh Sintayong yang membesut untuk tim nasional Indonesia? Kita langsung bersama dengan Bung Amir Mahmud. Bung Amir, salam olahraga. Saya. Bung Amir, kita sudah selesai membicarakan Piala Dunia, tetapi event olahraga khususnya untuk sepak bola ini terus bergulir. Kali ini AFF 2022, Indonesia akan melawan Kamboja sebagai laga yang perdana. Seperti apa ini Bung Amir untuk melihat kekuatan tim Indonesia melawan Kamboja? Iya, Kamboja dalam sejarah itu selalu menjadi lumbung gol untuk tim-tim kuat Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Selama ini realitasnya seperti itu. Tetapi apakah masih sama kondisinya? Ini yang perlu kita bahas, karena saya baca quote Sintayong ini sudah mengatakan bahwa persiapan kita sesungguhnya tidak sebaik Piala AFF tahun lalu. Karena yang pertama, tragedi Kanjuruhan memaksa kompetisi liga kita berhenti. Kemudian juga fokus persiapan kemarin juga banyak terganggu oleh berbagai persoalan sehingga kurang maksimal. Dan saya kira persiapan yang dilakukan ini memang sudah menuju tahapan Piala AFF. Hanya apakah kita masih bisa bersikap seperti turnamen-turnamen yang lalu ketika ketemu Kamboja? Saya kira ini yang mindset ini yang harus diubah untuk turnamen kali ini. Pertama karena Kamboja sudah membuktikan di dalam laga pertama mereka melawan Filipina, mereka menang 3-2. Bagi saya ini adalah kejutan karena sejak 2010 Filipina ini menjadi bagian dari tim Asia Tenggara yang cukup disegani di Piala AFF. Mereka sejak 2010 ini melakukan naturalisasi pemain-pemain dari Inggris, dari Amerika, dan ini menandai bahwa mereka mulai serius untuk membina tim nasional mereka. Mereka kalah dari Kamboja dalam pertandingan awal grup A kemarin. Cukup mengejutkan. Ya, mengejutkan. Kekalahan 2-3 dari Kamboja ini menurut saya tidak semestinya terjadi. Ya, karena kita lihat Kamboja sendiri memang sejak 2018 ini juga membina tim dengan lebih serius begitu ya. Mereka mendatangkan Keisuke Honda, ini pemain legendaris Jepang yang pernah bermain untuk AC Milan. Ini adalah pemain sayap yang impresi, punya pengalaman di liga profesional di Eropa, dan ini dia ditugasi untuk mulai membesut Kamboja ini bersama rekannya Ryo Hiroshi, dan beberapa hal yang mulai ditunjukkan oleh Kamboja ini adalah keseriusan dan kemudian etos kerja. Kita tahu bahwa rata-rata pelatih dari Asia Timur ini memang punya etos kerja yang kuat, dan ini mulai menjalari Kamboja, dan inilah yang saya perkirakan bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadikan tim ini sebagai lumbung gol seperti pada masa-masa yang lalu. Tetapi tentu harapan kita konsistensi sejarah ini masih bisa dijaga oleh Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan, karena kita melihat bahwa tim besutan Sintayong ini sebenarnya memiliki bekal materi-materi yang secara individu ini bagus. Mereka juga punya pengalaman di liga-liga yang selain Liga Indonesia yang mampat karena tragedi Kanjuruhan kemarin, ini beberapa di antaranya juga bermain di liga-liga asing. Ada Witan Sulaiman dan Egi Maulana Fikri yang di Liga Ceko, kemudian Pratama Arhan walaupun tidak mendapat kesempatan main yang memadai di Verdi, di Tokyo Verdi, tetapi latihan kemudian juga pembinaan diri yang bersifat
latihan-latihan bersama klub profesional ini saya pikir akan memberi pengaruh yang berbeda. Belum lagi kapten tim Asnawi Mangku Alam di Ansan Greener di Liga Korea. Dan kemudian ada satu lagi Sadil Ramdhani yang memperkuat Sabah FC di Liga Malaysia. Ini kepada mereka inilah nanti kita berharap Sintayong bisa menemukan racian yang kuat, yang pas dan bisa menjadi modal bagus untuk di dalam pertandingan perdananya ini mengalahkan Kamboja. Ini perlu saya tegaskan juga, laga awal ini perlu untuk dua hal ya. Yang pertama ini adalah bagaimana kita memberi motivasi kepada pemain ini supaya memenangi pertandingan dan ini menjadi modal kuat untuk pertandingan-pertandingan berikut. Dan yang kedua, perpacuan skor dengan tim-tim yang memungkinkan ini juga akan menjadikan tim yang lain sebagai lumbung gol. Seperti Thailand di grup yang sama dengan kita, ini sudah mengalahkan Brunei 5-0 misalnya. Ini kan kalau kita tidak menyaingi dengan jumlah gol, nanti di dalam percaturan mencari juara dan runner-up grup yang lolos ke semifinal, ini nanti juga akan terpengaruh. Ini, maka ini perlu kemenangan besar itu pentingnya itu salah satu untuk memotivasi dan kedua untuk jaga-jaga ketika agregat ini akan menentukan siapa yang layak ke babak gugur ini nanti. Baik, tapi menurut Bung Amir sendiri setelah diarsiteki oleh Sintayong, progres dari timnas kita seperti apa? Walaupun memang di dalam sebuah artikel begitu ya, Sintayong mengatakan bahwa ketika tidak ada laga uji coba, ini juga menjadikan baik itu pemanasan gitu ya, atau juga pengalaman dari pemain ini juga masih dirasa belum optimal untuk menghadapi AFF ini. Tapi bagaimana progresnya Bung Amir? Iya, sejak ditangani oleh Sintayong kurang lebih 2 tahun terakhir ini, ada satu hal yang menggembirakan dari tim nasional kita di semua lapis. Ada yang usia 17, usia 19, usia 23 dan usia senior ini. Satu hal yang menggembirakan ini adalah etos kerja. Konfidensi meningkat, kemudian juga rasa inferior di hadapan tim-tim kuat ini bisa dikikis sehingga kita bisa tampil sepenuh kemampuan yang kita miliki. Saya yang tertarik itu dan saya catat betul ini adalah laga yang luar biasa bagusnya tim kita bermain itu ketika pra Piala Asia di Kuwait. Ini ketika Indonesia mengalahkan Kuwait dengan 2-1. Kemudian juga melawan Yordania walaupun kalah 0-1 tetapi penampilan tim kita ini sungguh luar biasa. Dari sisi daya juang terutama yang saya sampaikan tadi, etos kerja, kemudian juga ini keterampilan individu ini tampak bisa tuntas begitu. Mereka bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Dan inilah yang saya pikir sikap ngotot, fighting spirit yang kuat, kepercayaan diri ini yang sudah lama tidak ada di tim nasional kita dan Coach Sintayong ini mampu membangkitkan. Antara lain yang dia asah betul-betul itu memang kondisi fisik. Yang terkenal pada Sintayong ini adalah larangan pemain untuk ini mengonsumsi gorengan ini. Ya, tradisi kita, kebiasaan kita itu kan ketika kita ini butuh camilan itu kan makanan-makanan yang gorengan ini kan yang menjadi santapan dan ini betul-betul dilarang karena ini bisa mempengaruhi kondisi fisik secara keseluruhan dan ini diterapkan sebagai disiplin yang kuat di tim Sintayong ini. Ketahuan itu pasti akan ada tindakan itu yang hebat di situ gitu ya. Jadi kedisiplinan dari Sintayong ini mudah-mudahan sih bawa pengaruh yang besar ya untuk tim kita ya Bung Amir. Baik, kalau gitu kita bicara tentang Sintayong. Tapi kalau kita laga besok ini kita akan berjumpa dengan Kamboja. Ini yang menarik juga dari Keisuke Honda. Ini konon katanya kan Honda ini kan sebagai gelandang di tim Jepang begitu ya, di AC Milan ini ya gelandang sayap. Nah ini apakah kira-kira ini Bung Amir akan diadaptasi, akan diadop ke tim Kamboja dengan menguatkan sisi gelandang atau sayap ini atau seperti apa prediksinya ini? Saya sempat mengamati pertandingan ketika Kamboja mengalahkan Filipina. Ini memang berbeda dari Kamboja yang saya kenal sebelumnya. Mereka lebih percaya diri yang jelas dan
ini ada satu pemain yang saya kira Soksule ini yang kapten tim ini yang perlu menjadi perhatian oleh Egi Maulana Fikri dan kawan-kawan, karena pemain ini punya visi. Pemain ini mampu untuk mengalirkan bola, memberi umpan-umpan yang ini memanjakan pemain-pemain depannya. Dan satu lagi ada pemain naturalisasi dari Amerika Serikat yang bernama Nick Taylor ini. Ini yang perlu kita waspadai. Honda tampaknya tidak tidak terasa sektor mana yang dia garap secara khusus. Tapi pengalaman biasanya pemain-pemain yang menonjol di sektor tertentu dan kemudian menjadi pelatih, itu biasanya dia menularkan ilmu, atau menginspirasi pemain-pemainnya untuk mengikuti apa yang pernah dia berjaya di situ. Dan mudah-mudahan memang kita tidak terlalu terpengaruh tidak terlalu terpengaruh dengan nama besar Honda begitu ya, karena kita punya karakter sendiri, kita punya gaya main sendiri. Dan Sintayong ini adalah pelatih yang disebut-sebut sebagai pelatih yang sangat adaptif, yang punya strategi bunglon katanya, yang setiap saat ini bisa mengubah strategi. Dan saya kira dari klasifikasi memang tim nasional kita ini satu level di atas Kamboja. Jadi peluang menang ini akan lebih besar menurut saya. Oke, meskipun tidak bisa diremehkan untuk dikatakan sebagai lumbung golnya Indonesia. Tapi kalau mau memprediksi, Bung Amir, Indonesia versus Kamboja, berapa skornya? Selisih 3 gol saya berani. Oh ya? Ya, kita melihat impresivitas Witan Sulaiman ya misalnya ya. Kemudian juga pemain-pemain seperti Dimas Derajat yang di depan ini. Kalau ini bisa disatukan dengan Egi Maulana Fikri, ini saya kira ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya kok yakin bahwa tidak sebesar skor-skor yang lalu. Kita pernah menang 9-2 juga. Tetapi ini skor selisih 3 gol ini masih seharusnya ini bisa didapat. Oke. Kalau Bung Amir sudah menyampaikan setidaknya selisih 3 gol, Bung Amir berani. Nah, kalau Anda, berapa tebakan skornya? Jangan lupa ada giveaway yang akan kami berikan untuk Anda. Termasuk nanti kita coba tebak skor ya Bung Amir ya. Boleh. Bung Amir nanti juga mungkin akan tebak skor gitu ya. Jadi silahkan untuk lihat YouTube kami, saksikan YouTube kami, share, like, komen. Nanti ada giveaway untuk 4 orang yang beruntung yang nantinya tebakan skornya antara Indonesia versus Kamboja benar. Dan akhirnya kita harus akhiri terlebih dahulu ya Bung Amir untuk perbincangan kali ini. Kita nanti akan saksikan bagaimana Indonesia mampukah selisih 3 gol untuk Kamboja. Kita lihat. Terima kasih dan salam olahraga.